ketiga, pintu terkunci. Yesus menampakkan diri yang ketiga, pintu terkunci. Firman Tuhan catat pintu-pintu terkunci. Berarti lebih dari satu pintu, dan murid-murid Yesus yang mereka berkumpul di situ sudah memastikan pintu-pintu itu terkunci. Tidak ada yang terbuka. Kalau sudah terkunci, bagaimanapun susah dapat masuk, kecuali mungkin membobol, mungkin menghancurkan. Mereka menutup diri mereka. Mereka mungkin mengintip. Mereka takut. Murid-murid Yesus takut mengunci pintu-pintu. Dan yang keempat, kita lihat ada kata takut. Murid Yesus berkumpul bersama di dalam ketakutan. Ketakutan karena apa? Mereka tidak tahu Yesus sudah bangkit. Yang mereka tahu Yesus tidak ada di kubur. Mungkin mayatnya dicuri. Mereka takut orang-orang Yahudi nanti datang kepada mereka lalu menangkap dan membunuh mereka. Mereka bersembunyi. Murid-murid Yesus bersembunyi. Mereka bersembunyi di dalam ketakutan yang ada dalam hati mereka. Ini semua disebabkan karena apa? Keraguan. Murid Yesus sudah mengikut Yesus, mereka belum pasti, belum percaya betul, masih ragu. Yang pertama tadi itu, malam hari berkumpul bersama, mengunci pintu dan takut. Semua ini karena ragu. Murid Yesus ragu, mereka belum tahu siapa itu Yesus, kemana itu Yesus, siapa pribadinya Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peristiwa ini kita hubungkan dengan keadaan yang terjadi saat hari ini. Sudah beberapa bulan ini, dari bulan 3 awal ya, mungkin Indonesia sudah diterpa. Kalau di luar negeri mungkin di Wuhan, itu dari awal tahun. Apa itu? Corona, atau sekarang lebih dibilang COVID-19. Peristiwa ini menggemparkan seluruh dunia. Indonesia saja, semalam saya lihat, yang dirawat itu mencapai 30.000, dan yang meninggal itu sekitar 3.000 jiwa lebih. Corona membawa dampak yang luar biasa. Karena apa? Takut. Ketakutan menghantui. Sikit-sikit setiap hari ada berita yang meninggal bertambah. Ketakutan dan keraguan ini mungkin membuat kita rasa takut. Sebagian kita melihat bagaimana peraturan-peraturan melarang berkumpul di tengah keramaian, dilarang membuat acara yang besar dalam jumlah yang banyak. Kegiatan ekonomi ini berdampak sekali, kegiatan ekonomi merosot, jatuh. Ada pembatasan-pembatasan. Dan yang paling ngerinya adalah lockdown. Lockdown itu kita di dalam rumah tidak boleh keluar. Liburan tidak boleh, pulang kampung juga tidak boleh, semua di dalam rumah. Kalau kita pikir, kalau hanya di dalam rumah saja kita mau makan apa? Kita mau bekerja apa? Ketakutan menghantui. Kita juga kehilangan pekerjaan karena virus corona ini. Usaha-usaha kita macet mampet karena virus corona ini. Pandemi ini. Ketakutan. Kita tidak tahu kemana arah hidup kita. Kemana kita ini. Bapak Ibu,
banyak hal yang harus kita pelajari dari setiap masalah yang membawakan hidup kita untuk hidup lebih baik. Ketika murid Yesus di dalam ketakutan, di dalam yang kurang percaya, mendua hati, kita lihat selanjutnya. Yesus datang dan berdiri. Ketika murid-murid Yesus takut, kalau ketakutan itu pasti bagaimana ya? Mungkin kita tidak akan berani untuk melihat kenyataan apa yang terjadi. Ketakutan menghantui. Di saat itulah Yesus datang dan berdiri. Loh, kenapa bisa Yesus datang? Pintu-pintu sudah terkunci. Dari mana Yesus masuk? Murid-murid sudah memastikan semua pintu terkunci. Tapi inilah kebesaran Tuhan. Dia Yesus, Dia Juru Selamat, Dia yang kita sembah, menyatakan mujizat. Yesus datang dan berdiri. Firman Tuhan katakan berdiri. Kok tidak duduk? Kok tidak berbaring? Berdiri di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba Yesus datang. Pasti mereka kaget. Mereka terkejut. Yesus datang lalu berdiri. Berdiri ini membuktikan kekuatan. Kenapa? Berdiri. Siap sedia. Kalau orang yang berbaring atau mungkin orang yang tidur, pasti dia harus mengambil langkah untuk mengambil dia untuk berdiri kembali. Ada posisi. Tetapi lihat, Yesus datang dan berdiri. Dia bersiap sedia dengan penuh kekuatan. Dan yang kedua, ada ucapan damai sejahtera bagi kamu. Ucapan Yesus ini di saat mereka di dalam ketakutan dan terkejut karena kedatangan Yesus tiba-tiba, lalu Yesus menyapa, damai sejahtera bagi kamu. Sapaan ini adalah sapaan awal. Mereka tidak dengar lagi dari penyaliban hingga kematian. Dan di saat Yesus menampakkan diri, Yesus menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu. Yesus datang menunjukkan tangannya, menunjukkan kakinya yang berlubang paku. Ini apa? Tuhan nyatakan bagi murid-muridnya untuk menjawab semua keraguan mereka. Ini loh buktinya aku yang disalibkan. Ini loh buktinya tanganku yang berlubang paku dan kakiku. Dan muridnya percaya. Kata damai sejahtera itu membuat muridnya terkejut. Dari kata damai sejahtera itu adalah awal mereka berpengharapan, adalah awal dari segala pergumulan mereka, dari segala ketakutan mereka, dari segala keraguan mereka yang telah dijawab, sehingga mereka meyakinkan Yesus adalah Tuhan. Percaya, yakin. Selama ini mereka sepertinya ikut-ikut saja. Ada mujizat, haleluya. Ada kuasa, puji Tuhan. Hanya ikut. Namun sesudah kematian dan kebangkitan dan Yesus menampakkan diri, murid terkejut. Disitulah
mereka melihat ketika Yesus ucapkan damai sejahtera bagi kamu. Ucapan inilah yang membuat mereka mempunyai pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali tadi virus corona ini. Kita dengar sekarang ada istilah new normal, sesuatu hal yang baru. Mungkin kita belum biasa, tetapi harus kita biasakan. Contohnya kalau kita lihat new normal di mana-mana ditempel, di jalan-jalan, di toko-toko, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Ini adalah upaya untuk tidak terkena dampak dari virus corona ini. Upaya inilah yang pemerintah lakukan untuk tetap menjaga, itu namanya protokol kesehatan. Pemerintah berpikir bagaimana virus corona ini, walaupun dalam masalah ini, kegiatan ekonomi, usaha, pekerjaan, semua dapat berjalan dengan baik. Pendidikan, semua dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ketakutan, keraguan, ada satu langkah yang pemerintah ambil. Dan langkah ini adalah jalan keluar. Mungkin saat hari ini kita bisa beribadah seperti ini, walaupun mungkin dijarak-jaraki, walaupun mungkin ya kita katakan pakai masker atau dan sebagainya, cuci tangan. Ini mungkin hal-hal yang baru yang kita terima dan harus kita lakukan. Jalan keluar. Berpikir ada jalan keluar, berpikir ada jawaban. Upaya pemerintah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, upaya pemerintah ini kita kembalikan kepada diri kita, kepada hidup kita. Pemerintah, penguasa saat hari ini berpikir virus corona ini dapat ditaklukkan. Semua aktivitas kegiatan dapat berjalan dengan baik. Melakukan protokol kesehatan. Jalan keluar dari pemerintah. Dan jalan keluar di dalam hidup kita ketika ketakutan, keraguan, kurang percaya, mendua hati, khawatir ada di dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang ada di depan. Mungkin kita tetap berdoa dan percaya Yesus kita panggil, tetapi kita belum melihat mujizat. Ketakutan dan keraguan ini yang memberhentikan langkah kita. Seperti pemerintah itu berpikir ada jalan keluarnya. Kita juga di dalam Tuhan, tindakan saat hari ini, ibadah kita saat hari ini, permasalahan kita yang terjadi, mungkin usaha kita yang macet, semuanya itu di dalam Yesus ada jalan keluar. Kita tidak melihat, kita tidak tahu, kita bukan peramal, masih gelap semuanya, tidak tahu arah tujuan. Tetapi karena nama Yesus kita bisa tahu. Karena nama Yesus kita mempunyai kemampuan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan melamun, ketahuan kalau melamun. Bapak Ibu, bagaimana kisah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini menjadi satu jawaban di dalam kita
yang beribadah kepada Tuhan. Ketakutan, keraguan kita belajar tadi seperti COVID-19 itu. Ada jalan keluar. Setiap masalah ada jawaban. Setiap pergumulan ada pengharapan. Hanya di dalam Yesus. Tantangan setiap kita, permasalahan setiap kita alami, kita rasakan. Mungkin ada yang besar, mungkin ada yang kecil, atau sakit penyakit, atau mungkin tantangan di dalam keluarga. Cari Yesus dulu. Cari Yesus dulu. Berapapun kuat usahamu, berapapun kuat tenagamu, berapapun kuat keuanganmu, materimu, tidak ada apa-apanya. Hanya satu nama. Jika engkau sungguh-sungguh membawakan nama itu dan berserah kepada nama itu yang akan menjawab seluruh keraguan. Nama siapa? Nama Yesus. Di dalam nama Yesus kita mendapatkan jawaban. Kita buka Alkitab kita dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya rindu satu orang membaca firman Tuhan ini dengan jelas. Mungkin yang ibu-ibu lah, biar kita berbagi-bagi mendapatkan berkat Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Silakan. Puji Tuhan. Sudah cukup ibu. Firman Tuhan bagi kita, janganlah kamu khawatir. Khawatir, takut, ragu, bimbang, kurang percaya, semua di dalamnya. Karena apa? Ketakutan menghantui. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Berarti apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, apa yang belum dijawab oleh Tuhan, kita lakukan dengan permohonan dan doa dengan penuh ucapan syukur. Jadi kalau penuh dengan ucapan syukur itu bukan bersungut-sungut, bukan dengan sesuatu berdasarkan untuk membanggakan atau emosional atau dengan ego, tetapi mengucap syukur adalah mengharapkan campur tangan Tuhan, mengharapkan pekerjaan Tuhan, mengharapkan bahwa Yesus itu yang dahsyat. Jadi tidak semena-mena jawaban di dalam doa itu menjadi kesombongan, menjadi satu keangkuhan kita. Jawaban doa yang Tuhan nyatakan karena permohonan dan doa dengan ucapan syukur. Dan ayat 7, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berarti damai sejahtera Allah, ketakutan, keraguan, kebimbangan itu tidak menghantui lagi pikiran kita, tidak menghantui lagi diri kita. Karena apa? Damai sejahtera. Kita lihat ketika murid Yesus mendengarkan kata pertama itu, damai sejahtera bagi kamu, mereka terkejut. Disitulah iman mereka dibangun. Disitulah mereka melihat pengharapan yang sesungguhnya, dari yang tidak percaya menjadi percaya. Percaya dan yakinlah, ketika engkau melakukannya dengan ucap syukur dan damai sejahtera, maka
ucapan dan doamu itu akan Tuhan dengar dan akan Tuhan jawab. Pergumulan-pergumulan kita, permasalahan-permasalahan kita, biar semuanya kita hanya berserah kepada Tuhan. Carilah Yesus, maka Dia akan menjawab seluruh keraguan. Murid Tuhan Yesus di dalam ketakutannya, di dalam keraguannya, ketika Yesus datang, ketika mereka melihat kebesaran Tuhan, mereka percaya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita memohon kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, yakinkan diri bahwa kita mencari Yesus lebih dahulu. Di saat itulah Tuhan akan bukakan jalan, Tuhan akan nyatakan kuasa, dan Tuhan akan berkarya bagi hidupmu. Kebesaran Tuhan biar menjadi bagian setiap kita, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya dalam suatu momen seperti ini, virus corona ini, ada jalan keluar yang pemerintah lakukan. Begitu juga dengan hidup kita, sehingga kita tidak berhenti berdiam dalam satu masalah, tetapi kita niatkan hati kita untuk lebih lagi berbuat kepada Tuhan. Terlihat kuasanya, terlihat mujizatnya, bahwa kuasa Tuhan itu tidak dapat dihentikan. Beberapa waktu belakangan mungkin kita seperti terpisah di dalam hal ibadah, tetapi dengan niat yang tulus bahwa kita datang beribadah. Inilah jalan keluarnya. Virus corona ini membawa dampak bagi kita. Apakah dampaknya ini akan membuat hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mencari wajah Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan? Atau virus corona ini, pandemi ini, membawa hidup kita semakin jauh daripada Tuhan, jauh meninggalkan Tuhan, jauh dari ibadah, jauh dari doa. Dan saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, kita belajar dari keadaan ini, membuat hidup kita semakin lagi mencari Tuhan di dalam new normal ini. Artinya sesuatu yang tidak biasa harus biasa kita lakukan. Mungkin firman Tuhan diajarkan kita untuk kita berubah, mungkin belum biasa kita lakukan. Kita harus terbiasa melakukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kita harus berdiri di tengah badai, di tengah pergumulan, membuktikan kita tidak takut, kita kuat di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ini saja firman Tuhan saat hari ini. Saya akan sampaikan sebuah ilustrasi bagi kita. Ada sebuah ilustrasi begini. Ketika dalam suatu perlombaan menggambar, beribu-ribu orang yang ikut, dipilih 2 yang terbaik, dan dipilihnya 2 ini, juri harus menentukan yang terbaik, berarti 1 yang lebih bagus. Gambar pertama menggambarkan pegunungan yang tenang, awan yang cerah, jalan yang lurus. Sepertinya semuanya indah dilihat. Gambar yang kedua, pegunungannya itu agak gersang, pemandangan juga agak hitam, langit penuh dengan awan embun, tidak bersahabat. Jalannya penuh dengan batu-batu, penuh dengan kerikil-kerikil.
Tetapi di balik pegunungan ini ada air yang berjalan, sepertinya memang bisik. Bawaan air itu ada rumput yang tumbuh di pinggir-pinggirnya. Ada burung-burung yang terlihat dalam lukisan itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat, mungkin juri lebih memilih gambar yang pertama karena semuanya indah, pemandangan bagus, pemandangan yang baik. Tapi juri memilih gambar yang kedua. Karena apa? Memang terlihat dalam keraguan, dalam ketakutan, gelap semuanya pemandangan itu. Tapi pada satu titik kita melihat ada air. Air inilah sumber kehidupan yang mengairi. Rumput inilah yang menjadi satu bukti tumbuhan yang hidup. Walaupun dia masih kecil, pasti nanti dia akan bertumbuh menjadi besar. Dan burung-burung itu menentukan kehidupan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketakutan, keraguan yang mungkin tidak ada jawaban di dalam semuanya ini. Kita tidak melihat jalannya. Sepertinya semua terputus, terhambat, tidak nampak jalan. Tetapi di balik persoalan ini, di balik keraguan ini, apabila engkau cari Yesus, ada satu titik air yang akan terlihat. Ada satu titik jawaban. Ada satu titik jalan yang akan membukakan setiap kehidupan kita. Begitulah Bapak Ibu kehidupan ini. Ketakutan itu, permasalahan itu, kita lewati, kita hadapi di dalam Tuhan.